Ya, kali ini saya akan membuat full course-nya ya, tentang Olimpiade Matematika dari awal gitu materinya. Nah, yang pertama kita harus tahu dulu ada berapa banyak sih terbagi standar materinya. Ada 4 ya. Yang pertama teori bilangan, yang kedua aljabar, yang ketiga geometri, yang keempat itu kombinatori. Nah, ini saya urutkan berdasarkan pengalaman aja sih, bukan suatu yang pasti harus kayak begitu ya. Tapi nggak mesti nah, yang didulukan adalah teori bilangan kalau mau belajar. Cuma saya biasanya ngajar teori bilangan dulu, baru masuk ke yang lain. Jadi di teori bilangan, yang pertama kali kita pelajari, itu biasanya keterbagian. Nah, apa maksudnya keterbagian? Jadi di teori bilangan dulu deh, kita bicara itu hanya berdasarkan biasanya ketemunya hanya berdasarkan bilangan bulat saja. Jadi bukan bilangan yang aneh-aneh, hanya bilangan saja. Di keterbagian ini, apa sih maksudnya? Jadi kalau kita punya bilangan A, bilangan bulat A, simbolnya gini, kalau kita bilang bilangan bulat. Membagi habis bilangan bulat B jika A, maaf, jika terdapat K bilangan bulat lagi sehingga AK sama dengan B. Agak licin. Ditulis simbolnya, ditulis sebagai A garis lurus B. Itu artinya A membagi habis B atau B habis dibagi A. Nah, sebagai contoh, kita cek apakah 3 habis membagi 15. Jawabannya iya. Karena ada 5 sehingga 3 kali 5 itu 15. Nah, tanyanya apakah 4 membagi habis 17? Jawabannya tidak. Karena nggak ada tuh bilangan bulat yang 4 kali berapa hasilnya 17. Kayak gitu. Ini sifat, ini tentang keterbagian. Nah, muncul pertanyaan, apakah 0 bagi habis 0? Maka jawabannya berdasarkan definisi ini benar. Karena definisinya adakah sehingga A kali K sama dengan B. Jadi benar, karena 0 kali K sama dengan, kecuali kalau ditulis bahwa definisinya, dia kan salah kalau definisinya malah K sama dengan B per A. Tapi kan karena definisinya adalah AK sama dengan B, maka benar. Jadi perlu ketelitian pada definisi. Nah, lebih lanjut kita akan pelajari juga sifat-sifatnya. Ini
sedikit saja, nggak terlalu banyak-banyak biar videonya nggak terlalu panjang, akan dibuat beberapa part gitu ya. Sifat yang pertama dari keterbagian, jika apa ya yang paling enak, pertama kali kalau X, Y, Z itu bulat, bilangan bulat ya, maka yang pertama berlaku X itu pasti membagi dirinya sendiri. X habis membagi X. Yang kedua, X habis membagi Y dan Y membagi habis Z, maka X membagi habis Z. Ini jelas juga. Untuk yang pertama, buktinya itu simpel ya, kita punya X habis membagi X. Itu cukup dibuktikan, benar nggak? Ada bilangan bulat sehingga X kali K sama dengan X. Benar ada, yaitu K sama dengan 1. Nah, kalau yang ini buktinya gimana? Buktinya X habis membagi Y, artinya tuh ada K bilangan bulat sehingga X kali K sama dengan Y. Dan juga Y kali L sama dengan Z. Nah, artinya X kali K dikali L itu sama dengan Z. Substitusi Y-nya ke sini. Yang berarti karena K kali L ini juga bulat, berarti benar X itu membagi habis Z. Kita 4 sifat aja dulu mungkin untuk pertemuan video pertama ini. Kalau X membagi habis Y, terus Y-nya enggak 0, maka mutlak dari X kurang dari sama dengan mutlak dari Y. Nanti kita bisa lihat apa sih mutlak itu maksudnya gimana. Atau ada juga di video yang lain, nanti bisa dicek sendiri. X membagi habis Y dan X habis membagi Z, maka X membagi habis A kali Y ditambah B kali Z. Untuk setiap A, B juga bilangan bulat. Sampai sini dulu video pertama. Nanti kita akan lanjut di video selanjutnya. Bye-bye.